Jadi peradaban yang ada di dunia itu seolah-olah itu memberikan suatu gambaran kepada apa? Indonesia. Ya kan? Seperti contohnya di Indonesia ditemukan situs Gunung Padang paling tua kan, dikatakan paling tua. Nah, itu otomatis apa? Mengubah peradaban yang ada di luar negeri. Artinya contohnya misalkan peradaban paling tua di Mesir. Nah, itu akan mengubah kalau memang di Gunung Padang itu terbukti adanya sebuah cerita dan itu merupakan suatu bukti yang ada. Nah, seperti itu. Tapi catatan sejarahnya belum ada. Itu catatannya itu belum ada. Jadi kita itu masih merupakan suatu cerita-cerita. Kalau secara umum itu mengakui bahwa Gunung Padang merupakan ceritanya ini. Nah, itu sudah bisa dikatakan seperti itu. Dan para ilmuwan, arkeolog semua sepakat. Barulah. Kalau menurut Mas Agus sendiri, sebenarnya yang Mas Agus ketahui nih, untuk Gunung Padang itu ceritanya seperti apa sih? Benar nggak yang istilahnya mungkin para arkeolog ataupun ahli sejarah menyatakan kalau proses Gunung Padang itu mengalami suatu proses sampai tiga generasi atau 3 tingkatan. Nah, itu ada kaitannya dengan sejarah Indonesia dan dunia atau sejarah Nusantara aja gitu, Indonesia. Ya. Jadi begini. Kalau secara alamnya, secara alamnya, Gunung Padang itu memang merupakan situs peninggalan yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, di Jawa Barat ya, berarti ya. Nah, itu secara alamnya. Secara kebudayaan yang ada di Gunung Padang ya, itu secara umum baru diakui. Maksud saya baru diakui oleh beberapa golongan. Artinya yang mengakui ataupun merasa itu merupakan suatu kebudayaan leluhurnya. Nah, atau nenek moyangnya. Nah, baik itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri pun. Nah, seperti itu. Jadi secara global, internasional, itu belum sama sekali memiliki suatu kekuatan dari Gunung Padang dan ceritanya. Nah, apakah memang benar? Nah, itu sejarah awal dari peradaban di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Kita bukannya kita mengesampingkan jeripaya para ilmuwan ataupun para arkeolog, tidak ya. Ini suatu merupakan dari suatu kebenaran secara umum saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang disebut dengan Gunung Padang itu merupakan suatu peradaban tua, ya itu bisa dikatakan hal itu memang benar. Mungkin itu peradaban paling tua. Nah, tetapi secara kebudayaan, apakah benar itu merupakan suatu kebudayaan yang memiliki peradaban paling tua? Nah, itu kan berbeda. Ini ada itu. Jadi peninggalan antara situs Gunung Padang dengan peradaban kebudayaan itu belum memiliki suatu kesinambungan antara cerita. Gitu. Jadi cerita Gunung Padang itu pun masih simpang siur. Kalau itu kan ditemukan Gunung Padang itu paling dasar itu yang 10.000 tahun. 10.000 tahun. Nah, ini aja sudah, kalau memang
dari para arkeolog atau peneliti itu menyatakan sekitar 10.000 tahun yang lalu sudah ada, berarti kan ini aja sudah mengalahi dari piramida yang ada di Mesir. Nah itu menurut Mas Agus gimana tuh? Ya, jadi gini ya, menurut para arkeolog itu 10.000 tahun sebelum Masehi ya, gitu ya. Ya mungkin memang dengan teknologi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya terhadap peninggalan yang sudah ada dalam catatan ya. Ya. Hal itu kita patut menghormati. Ya. Dan itu bisa dikatakan sebagai acuan bahwa situs Gunung Padang memiliki peninggalan usia seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai acuan. Acuan yang lebih menguatkan lagi itu ada pada ceritanya, artinya sejarahnya. Nah itu yang sekarang banyak dicari kan. Nah itu apakah ini peninggalan siapa atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Karena bukti-bukti daripada peninggalan yang ada di Gunung Padang pun masih misteri. Nah, jadi istilah katanya itu baru setengah mendapatkan sebuah informasi daripada Gunung Padang gitu. Dan itu kita patut menghormati. Kalau kan banyak yang menguatkan cerita Gunung Padang itu dengan cerita yang Prabu Siliwangi. Nah, karena ditemukan juga di sana dari bebatuan itu ada simbol-simbol kujang atau yang lain-lain. Nah, kalau menurut Mas Agus sendiri gimana? Ya, jadi itu kan kembali kita kepada kepercayaan dan kebudayaan masyarakat lokal setempat ya, gitu ya. Artinya apa? Secara umum itu ya, yang sudah umum gitu ya. Jawa Barat itu banyak memiliki suatu peninggalan daripada Prabu Siliwangi, ya kan? Itu kalau seumpamanya cerita daripada, itu kan cerita rakyat, ya cerita dongeng ataupun cerita rakyat, gitu ya. Itu mungkin ya bisa dijadikan suatu acuan juga untuk apa? Untuk penelitian para ilmuwan terhadap bukti-bukti yang memiliki nilai daripada situs tersebut. Apakah memiliki suatu penyambungan daripada peninggalan tersebut. Jadi itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan masyarakat lokal memiliki suatu kepercayaan terhadap peninggalan tersebut. Nggak bisa. Nah kita harus menghormati juga, gitu. Nah, tetapi apabila memang memiliki suatu bukti yang menyatakan bahwa situs tersebut memiliki suatu kebudayaan terhadap sejarah peninggalan siapa begitu ya, nah itu harus diakui juga gitu. Artinya memang merupakan suatu pakem, nah, gitu. Barulah catatan secara tertulis gitu. Ada juga yang menyimpulkan peninggalan Nabi Adam. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi peradaban Nabi Adam memang sampai sekarang ini masih misteri ya, gitu ya. Karena apa? Banyaknya suatu pengakuan ataupun secara pengetahuan wilayah ya, adanya suatu situs-situs yang mengatakan peninggalan Nabi Adam. Itu banyak di berbagai wilayah. Nah gitu. Jadi apa? Kesimpulannya itu kita melakukan suatu riset apa yang ada di dalam wilayah tersebut. Apakah merupakan suatu peninggalan Nabi Adam yang ada di dalam suatu cerita ataupun apa yang digambarkan oleh sebuah kitab. Nah seperti itu kan, gitu.
kalau seumpamanya memang itu peninggalan Nabi Adam di Gunung Padang usianya sekitar 10.000 tahun, ya artinya itu merupakan suatu kesimpulan. Ya, jadi bukan merupakan suatu bukti bahwa Gunung Padang merupakan peninggalan dari Nabi Adam, misalkan seperti itu. Disimpulkan, itu merupakan suatu riset, katakanlah. Nah, jadi secara bukti belum memadai, karena bersumber dari apa yang ada dalam suatu catatan kitab maupun cerita-cerita rakyat setempat. Nah, Candi Borobudur itu menurut cerita katanya peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, itu gimana kalau untuk dari Mas Agus sendiri?